Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya. Seperti biasa kita akan membahas seputar SPSS. Nah, pada kali ini kesempatannya kita akan membahas tentang tutorial analisis uji beda 3 kelompok menggunakan one way ANOVA dan Kruskal-Wallis dengan SPSS. Sebelumnya kita jelaskan dulu, one way ANOVA ini merupakan uji parametrik yang digunakan untuk menganalisis perbedaan rata-rata pada lebih dari 2 kelompok. Nah, diterapkan apabila data berdistribusi normal dan memenuhi syarat parametrik. Nilai pusat data yang digunakan pun adalah mean atau rata-rata. Selanjutnya untuk Kruskal-Wallis, uji non-parametrik yang dipakai untuk melihat adanya perbedaan pada lebih dari 2 kelompok. Kemudian digunakan ketika data tidak mengikuti distribusi normal. Selanjutnya pengukuran pemusatan data menggunakan median. Nah, ini adalah perbedaan keduanya. Jadi kita masukkan terlebih dahulu data yang akan digunakan seperti ini. Saya menggunakan variabel total, kemudian juga variabel mengajar. Nah, variabel total ini merupakan skor total ketergantungan mahasiswa pada Gen AI dalam memecahkan masalah. Sedangkan variabel mengajar ini berdasarkan jenjang tempat mengajar. Nah, ini adalah untuk kode mengajarnya 1, 2, 3. Ini saya berikan kode untuk menganalisis seperti apa sih kode ini, maka kita bisa klik variable view. Di bagian values, di sini dapat kita lihat, diklik dulu. Nah, untuk kategori kode 1 ini merupakan pendidikan dasar. Yang kedua adalah pendidikan menengah pertama, yang ketiga pendidikan menengah atas. Kalau sudah, kita lanjutkan klik OK. Ini adalah pilihannya. Sebelum melakukan uji beda, kita lakukan terlebih dahulu uji homogenitas, uji normalitas untuk mengetahui apakah data pada ketiga kelompok berdistribusi normal atau tidak. Jika data berdistribusi normal, maka analisis dilakukan dengan menggunakan uji parametrik one way ANOVA, sedangkan jika data tidak berdistribusi normal, maka analisis dilakukan menggunakan uji non-parametrik Kruskal-Wallis. Nah, cara yang pertama klik Analyze, Descriptive Statistic, Explore, kemudian pada bagian Independent List kita masukkan variabel total, dan pada Factor List kita masukkan variabel mengajar. Klik Plots, dan klik Normality Plot with Test. Continue dan OK, sehingga muncul output SPSS seperti ini. Nah, ini adalah datanya. Sebelum kita menginterpretasikan hasil uji normalitas, kita lihat terlebih dahulu kriteria uji normalitas itu seperti apa. Untuk signifikan lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal. Sementara untuk signifikan kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Ini adalah kriteria pengujian uji normalitas. Sekarang kembali kita lihat pada hasil test of normality. Nah, berdasarkan tabel, nilai signifikansi pada ketiga kelompok pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan menengah atas, baik pada uji Kolmogorov, Smirnov, dan juga Shapiro-Wilk, ini semuanya berada di atas atau lebih dari 0,05. Artinya dapat disimpulkan data ketiga kelompok ini berdistribusi normal. Dengan kata lain, asumsi normalitas terpenuhi, sehingga analisis dapat dilanjutkan dengan uji parametrik one way ANOVA. Nah, bisa dilihat ya teman-teman semua di sini nilai signifikannya lebih dari 0,05, rata-rata ada 0,096, 0,2, 0,072. Kemudian ada juga untuk bagian Shapiro-Wilk itu 0,172, 0,873 dan juga 0,510. Di sini dapat kita lihat secara jelas bahwa keseluruhan nilai signifikan ini, baik Kolmogorov, Smirnov, dan juga Shapiro-Wilk, semuanya lebih dari 0,05. Kembali saya katakan bahwa data ini disimpulkan berdistribusi secara normal. Selanjutnya kita akan adakan uji one way ANOVA. Untuk uji one way ANOVA, yang pertama klik Analyze, kemudian klik Compare Means, klik one way ANOVA. Nah, pada bagian Dependent List kita masukkan variabel total, sedangkan pada faktor kita masukkan variabel mengajar. Jangan lupa klik Option. Setelah ini kita klik Option. Untuk homogeneity nanti kita klik di sini Option. Homogeneity-nya silakan diklik. Jadi teman-teman, ini berfungsi untuk melihat homogenitas dari data yang ada. Nah,
Setelah itu kita memilih continue dan oke. Selanjutnya akan muncul output homogenitas dan output one way ANOVA. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini adalah tabelnya. Terlebih dahulu kita lihat kriteria apa sih pada uji homogenitas ini. Nah, kriteria uji homogenitas ini nilai signifikan lebih dari 0,05, artinya varians data homogen itu setara. Kemudian signifikan kurang dari 0,05, maka varians data tidak homogen. Nah, ini adalah kriteria uji homogenitas. Sekarang kita lihat kembali hasil pada tabel Test of Homogeneity of Variance. Pada tabel ini hasil yang digunakan adalah based on mean. Pada yang paling atas ini ada tertulis based on mean. Di sini terlihat nilai signifikan sebesar 0,517. Karena nilai ini lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan varian data pada kelompok SD, SMP maupun SMA ini bersifat homogen atau setara. Dengan demikian, asumsi homogenitas pun terpenuhi. Nah, sebelum kita menginterpretasikan hasil uji one way ANOVA, kita perhatikan terlebih dahulu nih kriteria one way ANOVA. Ini kan ada tabel ANOVA, jadi untuk dapat membaca hasilnya ini adalah kriterianya. Signifikan kurang dari 0,05. Ini terdapat perbedaan yang signifikan antar kelompok. Namun jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antar kelompok. Kembali lagi kita ke tabel tadi. Berdasarkan output yang diperoleh, nilai signifikan sebesar 0,194. Nah, nilai ini lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan ketergantungan pada AI saat memecahkan masalah berdasarkan tempat jenjang mengajar, baik SD, SMP, atau SMA tadi. Selain itu, nilai F sebesar 1,669 menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata antar kelompok relatif kecil dan tidak signifikan. Nah, meskipun pada hasil uji ANOVA ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan, namun saya akan menampilkan uji lanjut Potthook test menggunakan Bonferroni. Pada umumnya, Potthook test ini digunakan apabila hasil ANOVA signifikan untuk mengetahui kelompok mana yang memiliki perbedaan. Nah, teman-teman, namun pada kelompok kali ini saya akan mencoba menampilkan tambahan interpretasi data. Caranya klik Analyze, kemudian Compare Means, One Way ANOVA, Potthook, kemudian pilih Bonferroni. Nah, bagian dicentang, kemudian klik continue. Oke. Nah, pada tabel ini diperoleh perbandingan antar kelompok pendidikan dasar, menengah pertama dan juga menengah atas. Di sini bisa dilihat perbedaan antara pendidikan dasar ke menengah pertama, pendidikan dasar ke menengah atas. Nah, ini bisa dilihat di sini. Untuk uji signifikansinya, rata-rata keseluruhannya ini lebih dari 0,05 untuk setiap kategori perbandingannya. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antar pasangan kelompok. Nah, dengan demikian, guru SD, SMP, dan SMA memiliki tingkat ketergantungan pada AI generatif saat memecahkan masalah yang relatif sama. Ini ada kesimpulannya nih. Karena nilai signifikansinya one way ANOVA ini sebesar 0,194 atau lebih dari 0,05 dengan nilai F sama dengan 1,669, dan ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan tingkat ketergantungan pada AI generatif berdasarkan jenjang sekolah mengajar, baik itu SD, SMP, dan SMA. Uji homogenitas juga menunjukkan nilai signifikansi 0,517 lebih dari 0,05 sehingga data dinyatakan homogen. Asumsi one way ANOVA itu pun terpenuhi. Nah, untuk guru SD, SMP, dan SMA memiliki tingkat ketergantungan pada generatif AI yang relatif sama. Ini adalah kesimpulan dari one way ANOVA yang telah kita buat. Nah, teman-teman bisa lihat kembali pada tabel ini. Karena pada uji normalitas sebelumnya dapat dinyatakan data berdistribusi normal, maka analisis utama yang digunakan adalah one way ANOVA. Namun pada bagian ini tetap ditampilkan uji non-parametrik Kruskal-Wallis sebagai pembanding hasil analisisnya. Nah, seperti apa pengujiannya? Ini kita masih menggunakan data yang sama ya teman-teman ya. Jadi tidak ada perubahan, masih menggunakan data yang tadi. Kita lakukan uji Kruskal-Wallis. Cara yang pertama tentu saja klik Analyze, Non-Parametric Test,
kemudian legasi dialog, dan pilih K independent samples. Nah, pada bagian tes variabel tes, kita masukkan variabel total. Pada bagian grouping variabel, kita masukkan variabel mengajar. Oke, silakan diklik. Kemudian klik define range. Minimum, nilai minimum ini kita masukkan nilai 1, sementara maksimum nilainya 3. Nah, sesuai jumlah kelompok yang digunakan nih teman-teman ya. Kemudian kita klik continue dan oke. Oh iya, untuk tes Kruskal ini biarkan saja. Kemudian sebelum menginterpretasikan data hasil ini, nah kita perlu memahami kriteria uji Kruskal-Wallisnya. Ini adalah kriterianya. Jika signifikan kurang dari 0,5, maka terdapat perbedaan yang signifikan antar kelompok. Untuk signifikan lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antar kelompok. Nah, demikian kita dapat melihat kriterianya. Sekarang kita lihat hasil Kruskal-Wallis di paling bawah ini. Kruskal-Wallis sendiri nilainya 4,763 dan nilai DF atau derajat kebebasannya 2. Kemudian asimsik sebesar 0,092. Sudah didapat semua ya ini ya, dari Kruskal-Wallis, DF sampai asimsik. Nah, dari ketiga ini kita dapat simpulkan, yang pertama nilai asimsik sebesar 0,092 lebih dari 0,05. Kemudian tidak terdapat perbedaan yang signifikan antar kelompok mengajar terhadap nilai total. Selanjutnya ketiga kelompok memiliki kecenderungan data yang relatif sama. Kesimpulannya juga, data pada ketiga kelompok berdistribusi normal dan homogen sehingga memenuhi syarat uji one way ANOVA. Hasil one way ANOVA menunjukkan nilai signifikan 0,194 lebih dari 0,05 sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan tingkat ketergantungan pada AI generatif berdasarkan jenjang sekolah tempat mengajar SD, SMP, dan SMA. Hasil post hoc Bonferroni menunjukkan seluruh pasangan kelompok memiliki nilai signifikan lebih dari 0,05 sehingga tidak terdapat perbedaan signifikan antar kelompok. Hasil uji Kruskal-Wallis sebagai pembanding juga menunjukkan nilai asimsik 0,092 yang lebih dari 0,05. Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan signifikan antar kelompok. Selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa guru SD, SMP, dan SMA memiliki tingkat ketergantungan pada generatif AI dalam memecahkan masalah yang relatif sama. Baik, demikianlah tutorial kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dalam mengolah data SPSS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.